Halo, selamat sore Sobat Sketsa. Senang sekali saya Bastian bisa menjumpai Sobat Sketsa lagi di Sketsa Pilkada. Hari ini Rabu 6 November 2024, Sketsa Pilkada akan menghadirkan informasi mengenai pemilihan kepala daerah serentak 2024. Dan berikut Sketsa Pilkada selengkapnya. Sobat Sketsa, pemilihan gubernur di 3 provinsi strategis yaitu Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jakarta ini ternyata semakin memanas menjelang hari pencoblosan. Ketiga daerah tersebut menjadi sorotan publik lantaran pasangan calon berlomba-lomba merebut hati para pemilih dengan persaingan ketat di antara mereka. Sementara itu hasil survei terbaru ini juga menunjukkan angka elektabilitas para kandidat yang terus bergerak dinamis. Menandakan belum ada calon yang benar-benar unggul secara signifikan. Berikut kilas pilkada selengkapnya. Dari Sumatera Utara, hasil pasangan calon gubernur dan wakilnya Bobi Nasution Surya berdasarkan survei terbaru Litbang Kompas unggul atas pasangan petahana Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala. Bobi Surya memperoleh 44,9% suara, sementara Edi Hasan berada di angka 28%. Sebanyak 27,1% belum menentukan pilihan atau tidak memberikan jawaban. Sedangkan dari tingkat popularitas, Bobi Surya juga memimpin dengan rincian 14,6%, responden sangat mengenal pasangan tersebut. 64,6% lainnya sekedar tahu. Hanya 20,8% yang tidak memberikan tanggapan terkait popularitas Bobi Surya. Sementara itu rivalnya pasangan Edi Hasan popularitas juga terbilang tinggi dengan 15,2% responden yang sangat mengenal mereka dan 55,4% sekedar tahu. Namun 29,4% responden memilih tidak menjawab. Pada hasil survei Pilgub Sumatera Utara, keunggulan Bobi Surya terlihat menarik karena pasangan itu menguasai segmen pemilih muda, khususnya dari kalangan Gen Z atau pemilih di bawah 28 tahun, dengan elektabilitas mencapai 56,7%, yang 2 kali lipat lebih tinggi dari elektabilitas Edi Hasan di kelompok usia tersebut. Sedangkan pada pemilih Gen X atau pemilih berusia antara 44 hingga 57 tahun, kedua pasangan itu imbang dengan elektabilitas 35,3%. Selanjutnya, perebutan suara pada Pilkada Jawa Tengah semakin ketat. Pasangan calon Andika Hendi yang didukung oleh PDIP dan duet Kim Plus Lutfi Yassin bersaing ketat dalam elektabilitas. Berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru, Andika Hendi sedikit unggul dengan elektabilitas sebesar 28,8%, hanya terpaut tipis dari Lutfi Yassin yang meraih 28,1%. Namun yang menjadi sorotan adalah tingginya angka pemilih bimbang sebanyak 43,1%. Sedangkan 42,9% pemilih yang belum menentukan pilihan menyatakan mereka ingin menunggu hasil kampanye usai atau melihat performa para kandidat dalam debat sebelum membuat keputusan. Kondisi ini mencerminkan betapa pentingnya sisa waktu kampanye bagi kedua pasangan calon untuk memperkuat daya tarik mereka di mata pemilih bimbang. Pertarungan ketat ini pun mengindikasikan bahwa dukungan dari pemilih bimbang akan menjadi kunci bagi kedua pasangan calon dalam meraih kemenangan. Pasangan ketat di tangga elektabilitas juga terlihat pada Pilkada Jakarta. Dua pasangan calon utama yakni Pramono Anung Rano Karno dan Ridwan Kamil Suswono berdasarkan survei yang dilakukan pada 20 hingga 25 Oktober 2024, elektabilitas Pramono Rano berada di angka 38,3%, unggul tipis dari paslon Ridwan Suswono yang meraih 34,6%. Sementara itu pasangan calon independen Dharma Porengkun Kunwardana mencatatkan elektabilitas yang lebih rendah, yakni 3,3%. Survei yang melibatkan 1.200 responden warga Jakarta itu menunjukkan bahwa persaingan antara kedua pasangan calon masih sangat terbuka. Selain itu, angka responden yang belum menentukan pilihan menunjukkan bahwa dukungan publik dapat berubah dalam sebulan menjelang pemungutan suara pada 27 November 2024 nanti. Hasil ini mengindikasikan dinamika politik yang masih mungkin berubah dan menekankan pentingnya langkah strategi dari kedua paslon utama untuk menarik simpati pemilih yang belum menetapkan pilihan.
Sobat Sketsa, kita menuju ke informasi lainnya. Menjelang hari pemilihan kepala daerah serentak pada 27 November mendatang, sejumlah calon kepala daerah ini ternyata sudah mengunjungi mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Dan beberapa di antaranya para calon kepala daerah yang berkunjung merupakan calon yang diusung oleh Partai Koalisi Indonesia Maju. Lantas, siapa sajakah calon kepala daerah yang menemui Jokowi di kediamannya? Berikut informasinya untuk Anda. Menjelang pemilihan kepala daerah pada 27 November mendatang, sejumlah calon kepala daerah sowan ke kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pada masa kampanyenya, beberapa calon diantaranya merupakan jagoan dari Partai Politik Koalisi Indonesia Maju. Terlihat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi Taj Yassin, datang menemui Joko Widodo bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di kota Solo. Sehari sebelum debat Pilkada Jawa Tengah dikelar, selain itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga terlihat menemui Joko Widodo di rumah pribadinya. Pertemuan antara Joko Widodo dan Ridwan Kamil berlangsung selama hampir 1 jam. Di ruang tamu rumah Jokowi, Ridwan Kamil mengatakan dalam pertemuannya dengan Jokowi tersebut, dirinya bertanya mengenai pengalaman Jokowi dalam memimpin daerah. Ridwan Kamil dalam media sosialnya juga menuliskan mendapatkan banyak masukan dari Jokowi tentang pembangunan kota serta prinsip-prinsip kepemimpinannya. Sementara itu, calon gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga turut serta berkunjung ke kediaman mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, Herman Deru melaporkan terkait perkembangan terakhir pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Dalam pertemuan itu, Jokowi kembali mengingatkan Herman agar terus mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas antara kabupaten kota. Pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan dinilai penting karena bisa berdampak di perekonomian di Sumatera Selatan. Sobat Sketsa, jangan kemana-mana karena informasi mengenai pemilihan kepala daerah serentak 2024 akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ini mah gacor nih, meledak. Ada apa sih, Bang? Investasi kita cuan nih, bro. Investasi apaan, Bang? Nih, lo lihat nih. Ini mah judi, Bang. Daripada lo sibuk nyari kerja, mending kayak kita santai, tapi cuan terus. Motor kebeli, mobil di garasi. Main judi kan nggak boleh, Bang. Jadi penjara. Cuma teori doang. Mendingan ikut kita. Hai anak muda, jangan berjudi karena itu haram. Sekarang mah untung, besok-besok malah buntung. Mobil gue ditarik listrik. Motor gue juga nih, Bang. Nah kan, Gawat nih, Bang. Udah yuk, Bang. Jang, Mang Usep, kirain siapa? jangan coba berjudi. Jangan ya, Dik ya. Yang instan itu memang menggiurkan, tapi yang penuh perjuangan, berkah kehidupan. Mantap, Mang Usep. Sobat Sketsa, terima kasih masih setia bersama kami di Sketsa Pilkada dan kita akan lanjutkan informasi di Sketsa Pilkada selanjutnya. Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan pada 27 November 2024 mendatang ini ternyata semakin dekat. Pasangan bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Herman Deru dan juga Cik Ujang optimis menargetkan kemenangan dengan perolehan suara di atas 60%. Target ambisius tersebut juga terlihat pada hasil survei elektabilitas yang terus bergeser naik. Dan berikut informasi selengkapnya. Calon
Gubernur Petahana Sumatera Selatan Herman Deru menyatakan keyakinannya atas dukungan masyarakat Sumatera Selatan terhadap dirinya dan Cik Ujang. Sosok petahana Herman Deru kembali maju dengan tekad mempertahankan posisinya dengan janji membawa perubahan besar. Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan yang telah menjabat sejak 2018, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang pro-rakyat. Di masa kepemimpinannya, ia banyak menekankan pada pembangunan infrastruktur, peningkatan akses kesehatan, dan pendidikan. Herman Deru mengklaim bahwa pembangunan infrastruktur di Sumatera Selatan telah membuka banyak peluang ekonomi bagi masyarakat, terutama di daerah-daerah pelosok. Kita akan tetap fokus terhadap pengembangan infrastruktur, baik pembangunan baru maupun meningkatkan yang sudah ada. Konektivitas utamanya itu yang paling utama, dan kita akan berupaya untuk meningkatkan literasi digital ya kepada masyarakat. Jadi Gen Z, kaum milenial, tapi para senior juga harus kita berikan literasi, sebab Gen Z dan milenial tidak bisa hanya berinteraksi antar mereka saja kan. Tentu butuh para orang tua juga kita berikan pengetahuan-pengetahuan tentang digital, yang dimana saat ini kita sudah sangat ketergantungan dengan digitalisasi. Sementara itu, berdasarkan hasil survei terbaru, elektabilitas pasangan Herman Deru dan Cik Ujang menunjukkan angka yang cukup kuat di kalangan pemilih dukungan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga kelompok wanita, semakin solid menjelang hari pemungutan suara. Hal ini menambahkan keyakinan bahwa pasangan itu memiliki peluang besar untuk memenuhi target suara yang mereka tetapkan. Berdasarkan Badan Survei Sirus Network, calon Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mencapai angka 55,9%. Di bawahnya diikuti oleh Mawardi Yahya 10,8%. Diikuti Edi Santana di urutan ketiga 5,9%. Yang perlu kita tingkatkan lagi adalah bagaimana menciptakan kemandirian daerah ini. Salah satu yang sudah saya cetuskan kemarin yang sudah berdampak positif sekali, yakni GSMP, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan, di mana itu adalah salah satu cara kita menekan inflasi, sehingga inflasi tidak terjadi di Sumatera Selatan ini, karena ada kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Itu yang akan kita tingkatkan. Sementara itu, pakar politik lokal menilai target suara di atas 60% yang dipatok oleh Herman Deru dan Cik Ujang adalah tantangan besar. Tetapi bukan tidak mungkin tercapai jika melihat tren dukungan di beberapa wilayah strategis. Diperlukan strategi kampanye yang konsisten untuk meraih simpati warga yang belum memutuskan pilihan. Kita lihat, ya saya melihat dari sebagai orang luar aja ya gitu. Orang luar maksudnya saya warga Sumatera Selatan gitu, melihat pertarungan di sini lumayan seru dan kekuatan cenderung terdistribusi secara merata. Kenapa begitu? Karena pertama untuk calon petahana gitu. Biasanya kan petahana itu selalu lebih unggul ya, karena mereka punya kesempatan 5 tahun berkampanye selama menjadi petahana gitu. Nah, tapi persoalannya di Sumatera Selatan kan petahananya pecah gitu ya, pecah kongsi. Gubernur dia maju sendiri, wakil gubernur maju sendiri, dan mereka sama-sama punya kekuatan. Gubernur itu dia mencalonkan dengan berpasangan dengan seorang Bupati Lahad, dan dua-duanya ketua partai, ketua DPD partai, artinya punya dukungan partai yang cukup lumayan. Dengan semakin dekatnya hari pemungutan suara, harapan dari masyarakat adalah terciptanya pilkada yang damai, aman, dan demokratis. Mari kita saksikan bagaimana persaingan ini akan berlangsung di Pilgub Sumatera Selatan 2024.
Sobat Sketsa, informasi dari Sumatera Selatan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sketsa Pilkada TVRI untuk hari ini. Akhirnya, saya Semi Bastian mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Tema kita kali ini akan membahas tentang terorisme atas nama Islam. Tidaklah kami utus engkau Muhammad ke muka bumi ini kecuali menjadi rahmat kasih sayang Allah bagi seluruh alam. Posisi MUI adalah wasati, moderat. Artinya menolak anggapan pandangan bahwa tidak ada jihad di dalam Islam. Perbincangan menarik dari kajian Islam yang berkembang serta semakin dinamis. Menganalisis sebuah permasalahan yang berpijak pada prinsip ilmiah dan syariat Islam. Tapi sisi lain, kita juga harus mengembangkan ekonomi yang halal. Saksikan Bincang Syariah setiap Jumat pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Saya Almatiana, saya berperan sebagai Ibu Nani. Saya di sini Surasa Putra berperan sebagai Dr. Denny. Nama aku Lady Sarah Kardana, di sini aku berperan sebagai Astuti. Aku Angeli Bilkis berperan sebagai Ana. Aku Bara Valentino sebagai Jojo. Kamu nonton ya, film ini sangat fenomena dulu di TVRI-nya. Win, segera akan tayang di TVRI Jendela Rumah Kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad